Masuk di kisah tobatnya sang ketua mafia karya Mak'ul Cibi-Cibi. Semoga autor sehat dan semakin sukses. Amin. Yang sudah pernah ikut monggok lo mau ngikutin lagi ya. 1. Arumi Nasyarazeta, gadis muslimah berusia 24 tahun. Merupakan seorang tenaga pengajar honorer di sebuah madrasah di tempat tinggalnya. Arumi memiliki sifat lembut dan juga ceria. Sifatnya yang memang penyayang dan sangat menyukai anak-anak, membuat Arumi memilih profesi dengan gaji tak seberapa ini. Sementara Arumi berasal dari keluarga yang sederhana. Arumi sudah menjadi yatim piatu sejak kecil dan dia hanya memiliki seorang paman yang sudah berumur. Max Stewart adalah ketua mafia yang sangat gagah dengan rahang tegas serta rambut panjang sebahu berwarna hitam legam. Terdapat bulu-bulu tipis di sekitar dagu dan juga jambangnya. Sebagai pemimpin mafia kelas atas, Max Stewart merupakan sosok yang teramat ditakuti. Tentu saja dikarenakan sifat kejam yang tanpa welas asihnya itu. Bahkan, Max tega menghabisi nyawa kakek dan sang ibu melalui kedua tangannya sendiri. Bukan tanpa sebab sifat pembunuh berdarah dingin itu melekat padanya. Masa kecil yang ia habiskan dengan beragam penyiksaan serta kurang kasih sayang, telah menjadikan sifat kejam mendarah daging pada jiwa seorang Max. Melihat sang ayah disiksa hingga meregang nyawa di hadapannya, telah membuat Max tumbuh menjadi seorang pria yang tanpa hati dan cinta. Sejak saat itu, Max membenci makhluk yang bernama wanita. Asteris. Pertarungan dua kelompok mafia memang selalu terjadi. Selain berebut lahan kekuasaan, mereka juga saling menjatuhkan sama lain. Hal itu juga tengah dialami oleh seorang pemimpin kelompok mafia yang cukup ditakuti. Max Stewart, ketua dari kelompok mafia Black Hawk. Karena sebuah pengkhianatan maka nyawanya kini di ujung tanduk. Sid, pria bertubuh tinggi kekar itu terus berlari setelah kendaraannya meledak di pinggiran jalan sepi. Di balik pekatnya malam, Max terlihat berlari dengan langkah yang semakin terlatih. Beberapa tembakan menghujani kepalanya, hingga salah satu lesatan timah panas itu mengarah padanya dan tak dapat terelakkan lagi. Max terjatuh karena sebuah tembakan entah dari mana, hingga ia terguling di atas aspal. Sebelah tangannya memegangi bahu yang kemungkinan tertembus timah panas. Seketika, luka itu pun mengeluarkan darah cukup banyak. Max sekuat tenaga menahan rasa panas yang menjalar dari bahu hingga ke pangkal lengannya. Bahkan, jemarinya mulai sulit untuk digerakkan. Max langsung mengeluarkan pil dari sakunya dan menelannya tanpa air. Max terdengar mengerang sebelum akhirnya bangkit dan kembali berlari demi menghindari musuh yang tengah menggila ingin menghabisi nyawanya. Meskipun selongsong peluru tembus ke bahunya yang kekar, hingga membuatnya sempat terjerembab, tapi Max langsung buru-buru bangun lagi. Luka yang ia dapatkan pada tubuhnya tidak akan membuatnya menyerah begitu saja. Max memutuskan terus berlari, hingga terpaksa masuk ke sebuah pemukiman padat penduduk. Max merasa, saat ini dirinya tak mempunyai pilihan lain selain berkamuflase untuk menyelamatkan dirinya dari para petugas bersenjata yang mengejarnya itu. Tim Panter yang memang mengejar sindikat mafia narkoba yang menjadi momok perusak generasi muda, katanya. Max nyatanya tidak pernah berada di posisi ini sebelumnya. Dia selalu selamat dan mulus ketika mengadakan transaksi. Hari ini nyatanya menjadi waktu naas baginya ketika dirinya mendapatkan pengkhianatan dari salah satu anggotanya sendiri. Akan kupastikan, kau mati dengan kedua tanganku sendiri, monolog Max, dengan napas yang terengah-engah. Peluru panas yang menembus bahu sebelah kiri telah membuatnya kehilangan banyak darah. Max beringsut semakin ke dalam gang ketika sayup-sayup ia mendengar suara dari orang-orang yang mengejarnya. Sial, mereka bahkan terus mengejar sampai ke sini, rangnya geram. Sang ketua mafia berdarah dingin itu, yang biasanya tidak pernah takut dengan siapapun,
terlihat menutupi sebagian tubuhnya dengan tumpukan karung dan plastik sampah, lalu ia bersandar di sebuah kotak kardus bekas barang elektronik. Max berharap dengan begini maka keberadaannya tidak tercium oleh pihak yang berwajib. Max sadar diri bahwa kondisinya saat ini sangat tidak menguntungkan. Max mengeluarkan ponselnya dan ternyata benda tersebut kehabisan daya. Max lagi-lagi kesal karena ia tidak bisa menghubungi anak buahnya untuk meminta pertolongan. Sid, Max kembali mengantongi benda persegi itu, lalu melempar batu ke dalam parit yang berada sebelahnya, untuk mengusir binatang pengerat yang berniat mendekatinya. Para tikus itu pun melompat rusuh dan berlarian ke segala arah. Max memukul dan menendang tikus-tikus yang mendekatinya dengan tenaga yang tersisa. Binatang-binatang itu ada yang naik ke bahunya dan berjalan di atas kepalanya. Salahnya sendiri mengacaukan konsentrasi sekumpulan tikus gat tadi. Max memejamkan matanya sambil mengatur napas. Max khawatir dengan darah yang terus keluar dari bahunya. Posisinya juga terancam ketahuan. Aku tidak boleh tertangkap, apalagi dalam keadaan memalukan dan nista seperti ini, rang Max dengan rahangnya yang saling beradu. Keringat telah membasahi wajahnya dengan gurat tegang. Sialan, jika aku selamat, akan kubuat pengkhianat itu lebih menderita dari ini. Geram Max. Merasa ada yang mendekat, Max memutuskan untuk tidak bersuara lagi. Max bahkan menahan napasnya. Setelah dirasa aman, Max kembali bergerak sambil mengendap-endap. Ia terus berusaha berlari dari kejaran kelompok petugas berseragam itu. Anjing pelacak hampir menemukan jejaknya dari bau darah yang terbawa angin. Sial, aku harus segera menemukan jalan keluar. Max mengeluarkan sisa tenaganya untuk terus berlari. Ketika ia menemukan secercah cahaya terang yang menandakan bahwa ada sebuah bangunan yang berpenghuni, Max pun semakin mempercepat larinya. Dengan sisa tenaganya, Max menghampiri sebuah rumah. Aku tidak boleh kalah apalagi mati. Terangnya lagi. Max sengaja memilih sebuah rumah dengan lampu yang masih menyala. Apalagi posisi bangunan sederhana itu cukup dekat dengannya. Di dalam rumah itu, ada seorang gadis terbangun karena merasa haus dan ingin buang air kecil. Padahal waktu telah menunjukkan tengah malam. Gadis itu menguap kemudian meletakkan punggung tangannya untuk menutup mulut. Arumi kemudian keluar kamar dalam keadaan setengah mengantuk. Arumi tidak menyadari jika jendela kamarnya belum ia tutup sejak tadi. Hal tersebut memudahkan Max untuk masuk. Max memutuskan untuk bersembunyi dari kejaran musuhnya di tempat ini. Max dengan mudah masuk ke kamar itu setelah mengetahui tidak ada pemiliknya di dalam sana. Max yakin jika penghuninya ini hanyalah perempuan dan pasti dia tidak akan sulit menghadapinya. Pada saat Max sedang menyelinap masuk lewat jendela, pada saat itulah ada sepasang mata yang mengekorinya. Kena kamu, Rum, ternyata kamu tidak sesuci itu, gumam pria bertubuh kurus dan tinggi yang kebetulan bertugas ronda. Pria itu menghampiri pos kemudian mengumpulkan warga lainnya yang kebetulan ikut ronda sama sepertinya. Sebuah cerita telah berhasil ia karang berdasarkan dari apa yang sekilas ia lihat barusan. Arumi sudah kembali masuk ke dalam kamar. Namun, Max segera menurunkan saklar lampu. Astagfirullah, mati lampu, kaget Arumi. Tiba-tiba, sosok tegap mendekatinya. Kemudian terdapat lengan kekar membekap mulutnya. Grab, bersambung. 2M. Arumi ingin berteriak ketika sebuah tangan kekar membekap mulutnya. Max menyeret, Arumi semakin ke dalam dan bersembunyi di balik dinding kamarnya. Ya Allah, siapa yang ada di dalam kamar Arumi? Batin gadis itu gemetar ketakutan. Aku akan melepaskanmu, tapi berjanjilah jangan berteriak, bisik Max. Gadis yang berada dalam dekapannya ini langsung mengangguk. Ingat, jika kau berteriak, aku bisa langsung memperkosa lalu membunuhmu dengan keji. Ancam Max lagi.
Ia memutuskan melepaskan dekapannya karena gadis itu kembali mengangguk. Arumi mengambil napas sebanyak-banyaknya. Dadanya terasa sesak karena susah bernapas dan juga takut. Astagfirullah, astagfirullah. Arumi berkali-kali mengucapkan istighfar dalam hatinya. Dadanya berdegup luar biasa kencang. Dalam kegelapan kamarnya, Arumi yang telah dilepaskan langsung mengambil jilbab dan juga nikop yang ia letakkan di samping bantal. Max pun menyalakan lampu senter pada ponselnya. Hingga ia melihat siluet gadis itu dan terlonjak kaget karenanya. Ninja, kaget Max. Arumi pun terkejut dengan teriakannya. Hal itu menyebabkan Max buru-buru menyalakan lampu kamar tersebut. Sial, kenapa kau mengenakan pakaian seperti itu? Tunjuk, Max sambil meringis. Karena ini memang pakaian, Arumi, jawabnya takut-takut. Tutup jendelanya lalu kunci pintunya cepat. Titah Max selanjutnya. Tapi Arumi tak bergeming. Ia tak mungkin menuruti permintaan pria asing ini kan. Hingga Max mengeluarkan senjatanya dari dalam jaket. Lakukan perintahku, atau pistol ini akan melubangi kepalamu. Ancam Max tegas. Padahal senjata apinya itu sudah kehabisan peluru. Ia hanya ingin menakut-nakuti gadis di hadapannya agar menurut. Max tahu jika musuhnya pasti akan sampai juga ke kampung ini. Arumi menekan dadanya yang seketika sesak karena takut. Dengan langkah gemetar Arumi pun maju mendekati pintu. Ia mengunci dua bagian itu. Sekilas Arumi dapat melihat jika keadaan pria di dalam kamarnya ini tengah terluka. Apa? Anda butuh pertolongan? Anda terluka? Tanya Arumi, memberanikan diri. Yah, aku butuh air hangat, lap dan juga alat P3K, titah Max. Wajahnya kian pucat dengan keringat sebesar biji jagung di pelipisnya. Arumi pun mengangguk dan menyerahkan apa yang pria itu minta barusan. Semua ada di dalam kamarnya. Arumi sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk kabur ataupun meminta pertolongan. Meskipun posisinya saat ini dalam bahaya, entah kenapa, Arumi menaruh rasa kasihan pada pria asing di dalam kamarnya itu. Betapa kagetnya Arumi ketika Max mengeluarkan pisau dari ujung sepatunya. Max menelan obat lagi, kemudian Max mengorek luka di bahunya itu. Max menahan erangannya ketika ia berusaha mengeluarkan material peluru dari bawah kulitnya. Sementara itu, Arumi sudah terduduk lemas di pojokan lemari. Entah apa yang Max konsumsi sehingga tak ada darah yang menetes. Tak lama kemudian, luka tersebut telah dibalut dengan plester. Kerjaan pria itu sangat rapi, walaupun mengobati diri sendiri. Siapa pria itu sebenarnya? Lindungi Arumi ya Allah, batinnya menangis dengan lutut yang gemetar. Max benar-benar melakukan pengobatan pada lukanya itu sendirian. Tiba-tiba, Max kembali berjalan ke arah jendela. Secepat kilat, Max kembali mendekat ke arah Arumi yang berada di pojokan. Matikan lampunya, karena ada sekelompok orang yang sedang mengawasi rumahmu, titah Max, lagi dengan berbisik di samping telinga Arumi. Seketika, dada gadis itu berdebar tak karuan. Apalagi, ini adalah pertama kalinya ada laki-laki yang begitu dekat dengannya. Arumi membulatkan matanya ketika tangannya kembali dipegang oleh Max. Pria asing itu terus menyeret Arumi ke depan jendela yang terdapat di dalam kamarnya. Di sana, Max mengintip suasana di luar rumah. Arumi meronta sehingga Max terpaksa melepaskan cekalannya. Sebenarnya, kamu itu siapa? Kenapa masuk ke kamar saya? Cecar Arumi dengan suara yang bergetar. Matanya tanpa kedip memandang sambil menelisik ke arah pria di hadapannya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Tapi, satu hal yang perlu kamu tahu bahwa saya perlu bersembunyi sampai pagi, kata Max, tegas seraya balas menatap mata Arumi. Tidak, jika Anda sudah merasa lebih baik, pergilah.
Selesaikan urusan Anda dan mintalah perlindungan pada yang berwajib jika memang Anda merasa terancam. Tolong, jangan libatkan saya. Jangan sampai orang lain salah paham. Tolak Arumi tegas. Bahkan dalam hatinya, gadis ini ingin pria tampan bak aktor itu keluar dari kamarnya saat ini juga. Arumi merasa kesehatan jantungnya terancam. Kamu mengusir saya. Asal kamu tahu ya, meskipun sedang terluka begini, saya bisa saja mencelakai kamu. Bahkan, saya bisa memperkosa kamu, ancam Max lagi dengan mencengkeram bahu Arumi. Mendengar kalimat ancaman itu, Arumi langsung menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Raganya sontak bergetar hebat. Memangnya wanita mana yang mendapat ancaman seperti itu di depan matanya sendiri, lalu tidak merasa takut? Tentu saja, Arumi ketakutan. Apalagi, saat ini, pria itu tengah menatapnya tajam. Kau datang ke rumahku dalam keadaan tubuh penuh luka dan bersimbah darah. Apakah ini cara balasanmu? Dengan mengancam untuk melakukan perbuatan jahat kepadaku. Tukas Arumi tegas. Gadis ini berusaha untuk mengeluarkan segala keberaniannya agar ia tak dapat ditindas dengan mudah. Aku akan keluar ketika keadaan sudah aman. Kamu, sebaiknya diam dan ikuti perintahku, paham? Dengan lenguhan berat, Arumi pun menjawab. Baiklah, tapi keluar dari kamarku sekarang. Biar saya bangunkan paman, kata Arumi. Tapi semua terlambat karena tiba-tiba pintu kamarnya telah dibuka dengan paksa. Brak, suara pintu didobrak hingga terbuka paksa oleh sekelompok warga. Astagfirullahaladzim, teriak beberapa tetangga memekik di tengah malam buta. Keterlaluan kamu Arumi. Mendapati para warga masuk ke dalam kamarnya dengan cara mendobrak pintu, sontak saja membuat Arumi kaget setengah mati. Gadis itu juga langsung berusaha menjauh dari pria asing yang entah bagaimana caranya bisa ada di dalam kamarnya. Arumi, bisa jelaskan semuanya, ucap gadis itu dengan rasa malu yang teramat sangat. Karena tatapan warga mengintimidasinya, padahal dirinya pun sama kagetnya. Mau jelaskan apa lagi, Arumi? Kami sungguh tidak percaya kalau bukan melihat ini dengan mata kepala kami sendiri. Percuma kamu mengenakan pakaian tertutup hingga hanya matamu saja yang terlihat. Jika ternyata kamu berbuat zina dengan laki-laki yang bukan mahram kamu, tuding salah satu warga dengan nada bicara yang penuh dengan emosi. Sakit rasanya hati Arumi, ketika dirinya harus mendapatkan tuduhan seperti itu. Sedangkan, pria asing dengan rahang tegas itu nampak diam berdiri dengan tatapan tajamnya ke arah warga yang berbicara kasar tanpa perasaan seperti itu. Karena memang, Arumi dan dirinya tidak melakukan apapun. Kau, jangan asal bicara. Saya bisa menuntut kalian semua dengan tuduhan pencemaran nama baik. Protes pria berhidung mancung dengan mata baklang itu. Kesal sekali dia dengan mulut ketus ibu-ibu di hadapannya. Heh, kamu orang asing. Jangan sok membela diri. Kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang kalian berdua lakukan. Jadi ini bukan sekedar dugaan. Kalian berdua sudah terbukti berzina. Pekik ibu-ibu berdaster itu lagi, seakan memprovokasi warga lainnya. Kapan lagi dia menemukan celah yang bisa mencemarkan nama baik Arumi? Siapa suruh menolak lamaran putranya tempo hari? Kena kau, Arumi. Bersambung. 3. Kalau perlu kalian itu diarak keliling kampung terus dirajam pakai batu. Sontak, ucapan anarkisnya itu membuat beberapa warga yang ikut menggerebek saling bersahutan dalam menghakimi Arumi. Demi Allah, saya tidak seperti apa yang kalian sangka dan pikirkan. Tolong, percayalah. Arumi bisa menjelaskan ini semua, ucap perempuan bernikop ini dengan suara bergetar tanda menahan tangis. Halah, alasan basi, kami tidak butuh pembelaan diri kalian. Pekik salah satu warga, dia adalah suami dari ibu berdaster tadi. Keduanya kompak balas dendam pada wanita yang telah menolak putranya hingga anak tersebut sakit hati dibuatnya.
Mati segan hidup tak mau. Berhenti kalian semua, seru Pak RT, dengan kedua tangan yang diangkat ke atas kepalanya. Memberi instruksi pada warganya untuk menyudahi aksi menghakimi Arumi. Ternyata, Mustafa selaku paman dari Arumi meminta bantuan aparat RT setempat untuk menyelamatkan nama baiknya dan juga sang keponakan. Udah, arak aja Pak RT. Enak aja buat mesum di sini. Kelakuan mereka berdua bisa bikin sial kampung kita nanti. Oceh para warga yang lain. Tenang semuanya, seru Pak RT lagi menenangkan para warganya yang terlanjur terprovokasi. Kita masih bisa bicarakan semuanya secara baik-baik, tegas Pak RT berusaha mendinginkan suasana. Mereka semua pun dikumpulkan pada ruang tamu, termasuk Arumi dan juga pria asing itu. Ruangan yang sempit membuat keadaan semakin sesak. Sebagian warga hanya bisa berdiri di teras rumah. Max duduk didampingi oleh Pak RT. Sementara Mustafa mendampingi Arumi. Nak Arumi, saya sudah menampung semua kekhawatiran para warga. Demi kebaikan kamu yang selama ini tinggal bersama pamanmu, di mana beliau adalah seorang marbot di masjid kampung ini. Juga demi menjaga nama baik kamu yang notabene juga guru ngaji, saya memutuskan agar sebaiknya kalian berdua menikah saja malam ini, tegas pria dengan raut wajah penuh wibawa yang menjabat sebagai aparat di kampung tersebut. Apa? Arumi dan pria asing itu memekik bersamaan. Keduanya pun saling pandang dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Hanya sesaat, karena sejurus kemudian, Arumi kembali menundukkan pandangannya. Arumi menangis tanpa suara. Mimpi apa dia tadi, sampai mengalami kejadian seperti ini ketika bangun? Mana bisa begitu? Protes Max, bahkan sampai berdiri dari duduknya. Dia tak bisa terima begitu saja keputusan yang baginya sangatlah konyol ini. Dia ini sedang sembunyi, tapi kenapa jadi didesak untuk menikah? Hal yang bahkan tak pernah terlintas dalam benaknya. Duduklah anak muda, titah Pak RT tegas. Melihat tatapan mata dari Pak RT yang penuh wibawa, membuat Max memilih untuk menurut. Dengan wajah keras dan kaku, Max kembali meletakkan bokongnya di atas balai bambu. Siapa namamu, nak? Tanya Pak RT sopan, seraya menatap ke arah Max yang duduk di sebelahnya. Max Stewart, jawabnya singkat. Menikahlah, itu lebih baik, ketimbang kalian diarak keliling kampung atau dirajam, ucap ketua rukun warga itu lagi dengan penuh wibawa. Hingga tak ada satu warga pun yang berani menentang maklumatnya. Arumi hanya bisa menunduk dengan rasa lemas di sekujur tubuhnya. Gadis itu tak tahu lagi harus berkata apa. Percuma juga ia bicara, sepatah kata pembelaan maka akan memancing bantahan panjang lebar dari para warga. Arumi juga tidak mau nama baik pamannya tercemar karena hal ini. Karena bukti sudah jelas bahwa ada laki-laki yang bukan mahram berada di dalam kamarnya dan juga mereka kepergok dalam keadaan yang tidak menguntungkan keduanya. Salahnya juga, karena Arumi tadi tidak buru-buru membangunkan pamannya. Tapi saya tidak bisa dan itu tidak mungkin, belum juga menyelesaikan ucapannya. Pria asing itu sudah mendapatkan tatapan tajam dari semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Gelek, Max, sampai menelan ludahnya kasar. Ternyata nasibnya tidak lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak mau, arak saja lalu dirajam sampai mati. Desak seorang pria kurus tinggi dengan sorot mata penuh amarah. Apa itu dirajam? Tanya Max. Dia tidak tahu hukuman apa yang dimaksud oleh warga. Nak, Max, rajam itu adalah hukum dalam Islam bagi para pelaku zina. Pelaku dari perbuatan tersebut akan dikubur sebatas kepala di dalam tanah lalu dilempari dengan batu. Damn it, hukuman apa itu? Batin Max kaget bukan kepalang. Ternyata, mereka semua lebih barbar daripada sekelompok anggota mafia, batin Max, lagi sambil menelan ludahnya susah. Karena, Max sudah tahu apa makna dirajam yang sesungguhnya. Tentu saja,
Max tidak mau mati konyol. Max merasa terjebak. Max saat ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Menolak sekuat hati pun tak bisa. Karena itu artinya ia bersedia menerima hukuman yang mungkin bisa mengancam nyawanya. Jika dirinya diarak keliling kampung, itu artinya keberadaannya akan diketahui oleh musuhnya nanti. Max hanya bisa mengeratkan kepalan tangannya. Kedua matanya terpejam pasrah menerima keadaan yang mau tak mau harus ia jalani. Iyakan saja, nanti aku tinggal buat perjanjian dengan gadis itu, batin Max dengan segala niat liciknya. Max, yang notabene adalah ketua mafia terkuat, mana mungkin terima kejadian ini begitu saja. Hidup bersama dengan gadis yang baru ia temui. Apalagi menikah tidak masuk ke dalam rencana masa depannya. "Arumi, kamu terimakan keputusan ini?" tanya Pak RT. Panggilan itu membuat Arumi seketika mendongak dengan tatapan sendu. Ia menghela napasnya lebih dulu kemudian mengangguk pelan. Arumi tak habis pikir apa rencana Allah untuknya, sehingga dirinya harus menikah dengan cara seperti ini. Bahkan dengan pria yang tidak ia kenal, meskipun sekedar nama maupun asal-usulnya sekalipun. "Baiklah, kalau begitu, kalian berdua akan menikah secara agama. Apa Anda ingin menghubungi keluarga terlebih dahulu?" tanya Pak RT pada Max. "Tidak," jawabnya cepat. "Aku tidak mungkin memberitahukan hal memalukan ini pada siapapun," batin Max. "Saya perlu bicara berdua dengan gadis itu," pinta Max. Ucapannya barusan membuat Arumi menatap ke arahnya penuh tanya. Sebentar lagi azan subuh. Sebaiknya Pak Mustafa sebagai wali dari Arumi segera menikahkan saja. Setelah itu kita bisa sholat berjamaah di masjid dengan tenang, titah Pak RT pada Mustafa, paman Arumi. Secara tak langsung ia menolak permintaan dari Max. Beberapa saat kemudian, pernikahan siap dilaksanakan dengan sangat sederhana. Tak ada riasan dan tanpa persiapan apapun. Juga tanpa raut kebahagiaan dari kedua pasang pengantin. Miris, Max, bahkan tanpa alas kaki ketika melakukan pernikahannya ini. "Kamu sudah hafal belum nama lengkap calon istrimu itu?" tanya Pak RT. Max langsung menoleh ke arah Arumi dan menatapnya tajam. "Arumi Nasyarazeta binti Muhammad Furqon," ucap pelan gadis dengan nikop yang menutupi sebagian besar wajahnya itu. "Sial kuadrat, takdir apa ini, sehingga aku harus terjebak menikahi wanita macam ninja begini. Apa jangan-jangan wajahnya itu cacat sehingga dia sembunyikan dengan selembar kain penutup?" Batin Max bertanya-tanya akan kenyataan buruk di hadapannya. Bersambung 4. Karena Arumi yatim piatu. "Saya yang akan menjadi walinya," ucap Mustafa Ali selaku paman dari Arumi. Sebab Mustafa adalah seorang kakak laki-laki dari mendiang ayahnya Arumi. Baik, karena Pak Mustafa masih ada silsilah dengan mendiang ayahnya Arumi, maka pernikahan ini akan sah menurut agama Islam, jelas Pak RT lagi. "Oh ya, Anda Islam kan, nak Max?" tanya Pak RT. Ia tidak mau kecolongan jika menikahkan warganya yang berlainan agama. Max tersedak ketika Pak RT menanyakan agamanya. Sejak kecil sampai sebesar ini, Max bahkan tidak tahu apa itu agama maupun Tuhan yang suka disembah oleh orang-orang. Max bahkan tidak membawa kartu pengenal. Karena itulah, Mustafa memutuskan agar Max mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Agar hubungannya dengan sang keponakan tidak dimurkai Allah. Arumi nampak menghela napasnya. Pria macam apa yang akan menikahinya ini? Bahkan, agamanya saja tidak jelas. "Ayah, Ibu, maafkan Arum," batin gadis itu dengan kedua tangan yang saling meremas satu sama lain. Max mau tak mau mengikuti apapun yang diarahkan oleh pria patubaya yang merupakan paman dari calon istrinya ini. Max berdeci pelan. Ia membenci hubungan pernikahan karena berkaca dari tragedi yang terjadi pada keluarganya dulu.
Mustafa membimbing Max dalam mengucapkan syahadat. Sebelumnya, Mustafa berkali-kali menanyakan pada Max apakah pria itu benar-benar bersedia masuk ke dalam agamanya. Mau jawab apa lagi? Bukankah dirinya didesak? Pikir Max. Kalau boleh jujur, dirinya tentu saja terpaksa melakukan ini semua. Apa mahar untuk Arumi yang telah kamu siapkan? Tanya Mustafa pada Max. Apa itu mahar? Max bertanya dengan kening berkerut. Tuntutan apa lagi yang diberikan orang-orang ini padanya? Rahangnya sudah beradu demi menahan geram dan emosi. Benda berharga yang kau miliki saat ini dan harus kau berikan pada Arumi sebagai mas kawin. Itu salah satu syarat pernikahan dalam Islam, jelas Mustafa. Max memutar otaknya. Satu-satunya benda berharga miliknya yang ia bawa saat ini adalah cincin berlian yang melingkar di jari manisnya. Benda peninggalan dari mendiang mamanya. Tak mungkin aku menyerahkan benda berharganya ini untuk wanita itu, bukan? Enak saja, umpat Max dalam hati. Tapi tak ada benda lain selain senjatanya yang tak mungkin ia perlihatkan pada orang-orang ini dan juga ponselnya yang mati. Di mana di dalamnya tersimpan berbagai macam data. Ponsel miliknya bukan hanya mahal tapi berteknologi tinggi dan canggih. Ia takkan menyerahkannya pada Arumi. RGGH, baiklah. Aku akan meminjamkan cincin milik mama sebentar untuknya. Nanti akan aku ambil lagi, batin Max dengan keputusannya yang berat. Setelahnya, proses ijab kabul pun dilakukan dengan cepat dan hikmat. Meskipun, Max harus mengucapkan ikrar tersebut menggunakan catatan dari secari kertas. Hingga, satu kata sakral pun terucap. Saya terima nikah dan kawinnya Arumi Nasyarazeta binti Muhammad Furqon dengan mas kawin sebuah cincin berlian dibayar tunai. Sah. SAAHH. Seru serempak dari semua warga yang hadir di sana. Walaupun mereka sempat saling pandang satu sama lain karena mahar yang diberikan oleh Max berupa cincin berlian. Seumur hidup baru kali ini mereka melihat perhiasan termahal itu. Alhamdulillah, ucap Mustafa dan juga Pak RT. Arumi menerima mahar berupa cincin yang sebelumnya melingkar di jari manis Max dengan ragu. Bukan masalah berapa karat dari berlian tersebut, tetapi siapa sebenarnya pria yang telah menikahinya ini. Arumi dengan segala pemikirannya, menyambut tangan Max yang berada di depan wajahnya dengan gemetar. Max, mau tak mau menerima apa yang Arumi lakukan dengan kikuk. Hingga debaran aneh itu, tiba-tiba ia rasakan bergetar di dalam dadanya. Arumi meneteskan air mata harunya. Entah perasaan apa yang tengah ia rasakan. Satu hal yang pasti, gadis itu hanya ingin menangis untuk meluapkan apa yang ada di dalam hatinya saat ini. Dalam waktu singkat, statusnya sudah berubah. Dan, pria asing itu telah menjadi suaminya. Tak ada jamuan apalagi kado. Semua terjadi mendadak dan begitu cepat. Hingga acara selesai tak lama kemudian azan subuh berkumandang. Paman berangkat ke musola dulu ya. Terimalah semua dengan lapang dada. Tidak ada hal yang terjadi melainkan atas kehendak serta ketentuan dari Allah. Sing sabar ya, Nduk, ucap Mustafa, berupaya membesarkan hati keponakannya itu. Arumi hanya bisa tersenyum seraya bertanya. Paman percaya sama Arum kan? Tanya gadis dengan nikob itu, menatap sang paman dengan tatapan sendu. Insya Allah, paman percaya, kata Mustafa seraya mengusap kepala keponakan yang ia urus sejak kecil itu. Arumi tersenyum lega, mengiringi kepergian pria paruh baya itu. Semua kejadian ini terasa seperti mimpi. Semua orang tidak ada yang tahu, seperti apa sosok Max yang sebenarnya. Pria itu, bahkan terlihat biasa saja dengan luka berlubang di bahunya. Seperti sudah sering mengalami hal yang serupa. Siapa suami Arumi itu sebenarnya? Ya Rob. Batin Arumi, belum bisa menerima kejadian ini begitu saja. Bahkan, Arumi masih berharap ini semua hanyalah mimpinya.
Tetapi, melihat sosok pria asing itu menatapnya dengan tajam, Arumi yakin jika apa yang terjadi tadi adalah nyata. Max menarik tangan Arumi setelah mereka hanya tinggal berdua di rumah ini. Arumi yang kaget, sontak menarik kembali tangannya. "Hei, kamu itu udah jadi istri saya. Bahkan saya sudah halal untuk menggauli kamu," ucap Max dengan nada kesal karena penolakan Arumi. Karena itulah, Max sengaja menghimpit tubuh Arumi ke dinding. "Jangan harap, maksud Arumi, bukan begitu." Arumi langsung meralat ucapannya saat kedua mata pria di hadapannya ini semakin melebar. "Kamu itu kan hanya pria asing yang tiba-tiba datang ke dalam kamar saya. Lalu, membuat para warga salah paham dan berakhir menikahkan kita. Jadi, jangan berpikir jika hubungan mendadak dan terpaksa ini akan berjalan dengan wajar," terang Arumi dengan suara yang sedikit bergetar. Apalagi, saat ini wajah Max hanya sejengkal darinya dan dada pria itu hampir menghimpit tubuhnya. Bagaimanapun dirinya tidak bisa berkata dengan keras apalagi marah. Itu bukan karakter seorang Arumi. Lagi pula, pria di hadapannya ini juga korban sama sepertinya. Walaupun, Arumi sendiri tidak tahu apa yang melatar belakangi pria asing itu hingga memilih kamarnya untuk bersembunyi. Arumi yakin, jika Max juga pasti memiliki keluarga dan kehidupan lain sebelumnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Arumi belum bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Hati dan pikirannya masih kacau bahkan juga diselimuti dengan berbagai pertanyaan. Meskipun wajah pria di hadapannya ini tanpa celah, tapi Max adalah pria asing yang baru ia kenal beberapa saat lalu. Bahkan, baru sesaat tadi mereka saling tahu nama masing-masing. "Kembalikan cincinku," pinta Max, seraya menadahkan tangannya. Arumi melongo di balik nikopnya. Bersambung. 5. Tatapikan. "Tapi apa? Itu kan cuma syarat sebagai mas kawin. Cincin milik mendiang ibuku, jadi cepat kembalikan," pinta Max lagi dengan tegas. "Sebaiknya kita sholat subuh dulu. Setelah ini baru kita bahas lagi. Nanti akan Arumi jelaskan pengertian tentang mahar," kata Arumi. Perasaannya gusar, karena perempuan muslimah itu tidak pernah sholat terlambat. Biasanya Arumi sudah berada di atas sajadah sebelum azan berkumandang. Karena, memang Arumi terbiasa mengerjakan sholat sunnah qobliyah. "Kau boleh melakukan apa yang kau bilang sholat itu setelah mengembalikan cincin milikku," tegas Max lagi, dan kini berikut dengan tatapan tajamnya. Arumi menarik nafasnya dalam. Nampaknya ia harus menjelaskan pada sosok pria gagah di hadapannya tentang pengertian mahar atau mas kawin dalam waktu singkat. Mahar dalam Islam itu adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang diniatkan untuk menjadi istrinya. Karena suami wajib menafkahi wanita yang menjadi pasangannya. Karena itu, mahar menjadi hak mutlak milik istri. Suami tidak boleh bahkan haram untuk memintanya kembali, jelas Arumi, dengan wajah menunduk. Karena ia tak sanggup beradu pandang dengan tatapan Max yang tajam bak mata elang. "Apa?" kaget Max. Ia terlihat mengusap kasar kemudian berjalan mondar-mandir. Semenjak sang mama meninggal di atas pangkuannya, sejak saat itu cincin tersebut tak pernah lepas dari jarinya. Dengan cepat, Max berbalik setelah ia menemukan cara agar cincin itu segera kembali padanya. "Dengar, aku akan mengganti maharmu dengan perhiasan lain yang lebih bagus dan mahal. Tapi, kembalikan cincin milikku itu sekarang," kata Max, melakukan penawaran pada Arumi. Entah kenapa, Arumi tersenyum kecil. Terlihat dia mengusap cincin yang tentu saja kebesaran ketika berada di jempolnya sekalipun. Kalau Arumi tidak mau, gimana? Arumi sudah terlanjur suka, katanya membuat Max mengeratkan rahangnya lagi. "Sebaiknya kau tidak membantahku. Lagi pula, cincin itu tidak pas melingkar di jarimu," ancam. Max kembali menyudutkan tubuh Arumi ke dinding.
Iya, nanti Arumi kembalikan. Sekarang kau menjauhlah. Saya mau sholat. Usir Arumi pada pria yang membuat napasnya sesak itu. Arumi kemudian mengalungkan cincin itu pada kalung emas putih yang melingkar di lehernya. Arumi benar-benar berniat menjaga mahar yang jadi sengketa barusan. Arumi langsung bergegas untuk melaksanakan sholat subuh. Meninggalkan Max, yang menolak lantaran tidak tahu apa kegiatan yang dinamakan ibadahnya umat muslim itu. Sementara itu di tempat lain, anggota mafia Black Hawk yang lain, tengah kelimpungan menunggu ketua mereka yang tidak kunjung kembali. Kenapa Max tidak juga kembali ke markas? Apa mungkin para intel itu berhasil menangkapnya atau membunuhnya? Tanya Anne. Sahabat Max sejak kecil itu terlihat begitu panik. Ketua tidak mungkin tertangkap apalagi terbunuh. Dia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat. Aku mendapatkan sinyal dari ponselnya beberapa jam yang lalu. Mungkin saat ini benda itu kehabisan daya atau rusak, kata Dave Allen, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Max. Pada saat penyergapan yang sama sekali tidak mereka duga. Kebetulan Dave berpencar atas perintah Max. Jika sampai siang, Max belum juga kembali. Kita harus mencarinya. Itu tugasmu untuk melacak keberadaannya, Dave. Tegas Anne. Aku pasti akan melakukannya, walau tanpa perintah darimu. Ketus Dave. Ia nampak tidak suka dengan sikap dominan dari wanita maskulin di hadapannya ini. Hanya karena Anne merupakan sahabat masa kecil, Max. Wanita itu terkadang lupa diri dan suka bersikap angkuh pada anak buah Max yang lain. Termasuk dirinya. Olivier Caspian atau biasa dikenal dengan panggilan Mer. Oh, pria berwajah garang itu merupakan ketua mafia Wolfgang. Oliver memerintahkan putranya yang bernama Evander agar segera menyebar anak buahnya untuk melacak keberadaan Max hidup ataupun mati. Oliver yakin jika jebakannya malam tadi berhasil melumpuhkan saingan bisnisnya itu. Kelompok ini suatu saat nanti akan kuwarisi padamu. Bergeraklah lebih gesit, tegas Oliver pada putranya yang pecinta wanita dan juga seks itu. Evander adalah satu-satunya penerus dari Oliver. Dengan malas, Evander menoleh pada sang ayah. Dia pasti sudah tamat, Dad. Orang suruhanku tidak mungkin gagal kali ini, jawab Evander asal. Ia kembali membuka mulutnya yang sedang disuapi salad buah oleh wanitanya. Melihat tanggapan putranya yang tanpa antusias, Oliver langsung menendang meja di depan Evander, di mana ada banyak botol dan gelas minuman di atasnya. Brak, prang, sontak Evander dan beberapa wanita di dalam ruangan itu terlonjak kaget. Tinggalkan wanita-wanita pemuas nafsumu itu, dan segera lakukan perintahku. Atau, akan kubuat senjatamu tidak mampu berfungsi lagi. Ancam Oliver dengan senjata yang diarahkan ke bawah perut putranya itu. Kecaman dari Oliver nyatanya berhasil membuat Evander bergerak. Evander sempat berdecak karena sang ayah telah merusak acaranya. Evander menurunkan anak buahnya ke lokasi di mana terakhir kali Max terlihat menurut informannya. Di sanalah Evander menemukan mobil yang terbakar dan juga bercak darah. Dia pasti sudah tertangkap tangan lalu tertembak. Dia tidak akan selamat kali ini. Evander bergumam dengan seringai sinisnya. Tak lama para anak buah yang tersebar menghampirinya tergopoh-gopoh. Kami tidak menemukan jasadnya. Bercak darah berakhir di tepi jalan itu, lapor salah satunya. Seraya menunjuk tepi jalan yang mana seberangnya terdapat sebuah kampung. Max tertidur di dalam kamar Arumi. Mustafa dan sang keponakan sepakat tidak membangunkannya. Karena Arumi menduga kalau pria asing yang mendadak jadi suaminya itu tengah terlibat masalah besar. Arumi dan Mustafa sempat berbicara mengenai segala kemungkinan tentang Max. Bagaimana kalau dia orang jahat, Pakde? Tanya Arumi dengan tatapan matanya yang sendu mengarah pada sosok paruh baya di hadapannya. Arumi telah menceritakan semua yang ia lihat pada sosok Max. Nduk,
Kita memang harus waspada terhadap segala kemungkinan terburuk. Walaupun begitu, alangkah baiknya kita tetap berprasangka baik terhadap rencana Allah. Apa yang terjadi padamu sekarang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, jawab Mustafa, dengan cara bicaranya yang lembut dan penjelasannya yang masuk akal. Pade benar, Arumi harus bisa menerima ini semua dengan pikiran dan hati yang bersih. Bersabarlah dalam menerima takdir ini, Nduk. Pade hanya bisa memberi nasihat serta mendoakanmu. Semoga ada hikmah yang indah di balik ini semua. Kamu sudah terlalu banyak bersedih dan terluka, ucap Mustafa lagi seraya mengusap punggung tangan sang keponakan yang telah ia anggap putrinya sendiri itu. Syukron, Pade. Arumi bersyukur karena Pade masih panjang umur sampai sekarang. Bisa menemani dan membimbing Arumi menjalani setiap langkah kehidupan. Arumi tidak tahu akan seperti apa kalau tidak ada Pade, lirik Arumi yang tiba-tiba kembali merasakan sesak di dalam dadanya. Bahkan ucapan terakhirnya sempat tercekat di tenggorokan. Ternyata, di dalam kamar Max mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang di ruang tamu. Max memutuskan akan membawa Arumi ke kediamannya setelah keadaan kondusif. Max mencari cara untuk bisa menghidupkan kembali ponselnya agar Dave Allen bisa melacak keberadaannya. Bersambung.